Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi biologi, yaitu mutasi. Saya Anissa Oswasufia dari kelas 12 MIPA 7 akan memandu kalian dalam mempelajari materi ini. Simak baik-baik ya. Kita akan mempelajari mutasi dalam 3 hal, yaitu penyebab, macam, dan juga dampaknya. Sebelum mempelajari lebih lanjut, alangkah baiknya kita harus mengerti apa itu mutasi. Mutasi merupakan peristiwa perubahan materi genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Nah, mutagen ini dapat berupa dalam 3 hal, yaitu kimia, biologi, dan fisika. Mutagen fisika bisa berupa sinar UV dan sinar radioaktif. Mutagen ini dapat menyebabkan terjadinya kanker. Selanjutnya, mutagen biologi disebabkan oleh virus dan bakteri. Kemudian, mutagen kimia dapat disebabkan oleh peptisida, benzopirin, kolkisin, dan juga lain-lainnya. Nah, mutasi ini dapat menyebabkan karsinoma atau kanker pada sel-sel epitel dan juga tumor. Kemudian, mutasi dibagi jenisnya dalam 3 bagian. Yang pertama berdasarkan tempat terjadinya. Terdapat mutasi germinal dan juga mutasi somatik. Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Kemudian mutasi somatik terjadi pada sel somatik atau sel-sel tubuh. Kemudian berdasarkan cara terjadinya, terdapat mutasi buatan dan juga mutasi alami. Mutasi alami atau mutasi spontan adalah mutasi yang terjadi secara alami dengan sendirinya. Mutasi alamiah disebabkan oleh mutagen-mutagen yang sudah ada di alam. Pada umumnya, mutasi alami bersifat merugikan serta menghasilkan organisme yang bersifat resesif letal. Kemudian mutasi buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh usaha atau tindakan manusia. Mutasi buatan banyak dilakukan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun jika dilakukan dengan cara yang tidak benar, akan berakibat merugikan bagi manusia itu sendiri. Kemudian berdasarkan tingkat terjadinya, mutasi dibagi menjadi mutasi tingkat kromosom dan mutasi tingkat gen. Mutasi tingkat gen dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu pergeseran tautomerik dan juga pergeseran kerangka. Mutasi gen akibat pergeseran kerangka dapat disebut juga dengan mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen, karena dapat merubah kerangka baca triplet kode genetik mRNA. Nah, mutasi gen akibat pergeseran kerangka ini dapat diakibatkan oleh 4 hal, seperti duplikasi, adisi, insersi, dan delesi. Pada dasarnya, duplikasi, adisi, dan insersi memiliki konsep yang sama, yaitu penambahan 1 atau lebih basa nitrogen pada rantai nukleotida. Jika terjadi penambahan basa nitrogen pada ujung atau pangkal, disebut dengan adisi. Namun, jika penambahan terjadi pada tengah-tengah asal rantai nukleotida, disebut dengan insersi atau penyisipan. Sementara itu, jika terjadi pengurangan jumlah basa pada rantai nukleotida, maka disebut dengan delesi. Kemudian, mutasi genetik akibat pergeseran tautomerik dapat disebut juga dengan mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Perubahan ini dapat terjadi karena substitusi atau penggantian secara transisi dan transversi. Substitusi transisi adalah penggantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang sejenis. Contohnya pirimidin dengan pirimidin atau purin dengan purin. Kemudian substitusi transversi adalah penggantian basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis. Contohnya purimidin dengan purin maksud saya, atau sebaliknya. Kemudian berdasarkan tingkat terjadinya, yaitu mutasi pada tingkatan kromosom, terbagi menjadi 2, yaitu akibat perubahan struktur dan juga perubahan jumlah. Mutasi kromosom akibat perubahan struktur dapat disebabkan oleh 5 hal, yaitu translokasi, duplikasi, delesi, inversi, dan juga katenasi.
Delesi kromosom adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Kemudian segmen patahannya menempel pada kromosom lain yang sehomolog. Kemudian duplikasi adalah peristiwa kelebihan atau bertambahnya segmen kromosom. Kemudian inversi adalah perubahan urutan letak gen pada suatu kromosom karena terjadi pembalikan segmen kromosom. Selanjutnya translokasi adalah peristiwa kromosom patah yang kemudian segmen patahannya melekat kembali pada kromosom yang bukan sehomolog. Katenasi kromosom terjadi jika dua kromosom non-homolog membelah menjadi 4 kromosom. Kemudian ujung-ujungnya saling bertemu sehingga membentuk lingkaran. Nah, mutasi tingkatan kromosom akibat perubahan jumlah terbagi menjadi 2, yaitu euploid dan juga aneuploid. Euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkatan ploid atau genom. Euploid merupakan perubahan pada seluruh materi genetik dalam suatu set genom, sehingga jumlah kromosomnya menjadi kelipatan dari set kromosom haploidnya. Kemudian, perubahan jumlah pada aneuploid, yaitu penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada ploid atau genom. Aneuploid menyebabkan jumlah kromosom suatu individu menjadi lebih banyak atau lebih sedikit daripada jumlah kromosom normalnya, yang disomi 2N. Penyebab terjadinya aneuploid ini terdapat 2, yaitu anaphase lag dan juga non-disjunction. Dengan adanya mutasi, pastinya memiliki dampak-dampaknya, baik itu positif maupun negatif. Untuk dampak positifnya, mutasi dapat menciptakan produksi bibit unggul, pembuatan tanaman hias, pembentukan antibiotik, dan hal-hal positif lainnya. Sedangkan untuk dampak negatifnya, mutasi genetik menyebabkan penyakit-penyakit genetik pada manusia, seperti sindrom Turner, Klinefelter, sindrom Jacob, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua. Jangan patah semangat untuk selalu belajar biologi. Semangat!